Benar kita masuk Mutiara Pagi edisi kali ini kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan Kiai Haji Mahfud Hidayat ya. Kali ini soal makna khusyuk dalam sholat pendengar ya. Kita sudah tersambung dengan Pak Kiai. Di kesempatan kali ini kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah baik, insyaallah ya. Baik, kali ini soal makna khusyuk dalam sholat gitu ya. Ini juga masih jadi mungkin masalah bagi sebagian orang nih, Pak Kiai. Dan lantas bagaimana sebenarnya terkait makna khusyuk dalam sholat sendiri. Mangga mungkin sebagai mukadimah sebelum nanti kita juga mengundang pendengar kita yang ingin bergabung di kesempatan kali ini. Mangga Pak Kiai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna min ibadika salihin waj'alna min ibadika syakirin birahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin muslimat, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah baru saja melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Bahkan dilakukan dengan secara berjamaah. Mudah-mudahan senantiasa amal ibadah sholat kita khususnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh beruntung sekali orang-orang yang beriman yang sholatnya khusyuk. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Nah, kita sementara ini menginginkan, bahkan sangat mencita-citakan untuk sholat kita khusyuk sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Sementara sebagian orang ada yang berharap untuk khusyuk namun tidak mencoba untuk sholatnya. Artinya adalah saya belum bisa khusyuk kalau sholat, makanya saya sampai sekarang tidak sholat karena nggak bisa khusyuk. Karena katanya kalau sholat harus khusyuk. Kalau nggak bisa sholat, kalau nggak bisa khusyuk berarti nggak perlu sholat. Nah, ada yang seperti itu dan itu pemikiran yang keliru. Karena bagaimana seseorang bisa khusyuk sementara dia tidak sholat? Nah, orang yang sholat itu berusaha untuk khusyuk. Dan orang sholat itu bahkan dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, ya, kita lihat di ayat 45 dan 46 antara lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, mintalah tolong kalian semua, bis-sabri was-shalah, dengan wasilah kesabaran dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya sholat itu sungguh berat kecuali untuk atau atas orang-orang yang khusyuk. Nah, dalam ayat ini sekaligus secara zahirnya ayat menunjukkan apabila seseorang mendirikan sholat dan ketika dia merasakan nikmatnya sholat, maka sholat yang dilakukannya akan ringan.
tidak menjadi beban. Dan saat itu otomatis dia termasuk orang-orang yang khusyuk. Karena sholat itu dirasakan berat bagi orang yang tidak bisa khusyuk. Nah, ketika seseorang melakukan ibadah sholat, maka dia termasuk orang yang khusyuk. Terus khusyuk itu sendiri apa pengertian? Maka kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ketika membahas ayat ini, ya, al-khashi'in al-mutawaddi'in, yaitu orang-orang yang tunduk, yang patuh, yang senantiasa merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-mustakinina li ta'atihi, orang yang tenang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mutadallilina min makhafatihi, dan dia tunduk patuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa dirinya lemah, merasa dirinya rendah di hadapan Allah, dan akhirnya memilih untuk taat dan patuh kepadanya. Itulah diantaranya pengertian khusyuk menurut tafsir Ibnu Katsir. Nah, di dalam ayat berikutnya atau di ayat 46 surah Al-Baqarah, Allah menegaskan ketika menjelaskan makna khusyuk, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu alladzina yadhunnuna, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan bertemu dengan Allah, yakin nanti di akhirat akan bertemu, akan mendapatkan pahala apa yang ia lakukan berupa ibadah, akan mendapatkan rahmat dari Allah karena dia melakukan ketaatan selama di dunia. Nah, itu yakin, seyakin-yakinnya akan bertemu dengan rahmat Allah, akan bertemu dengan maghfirah Allah atau ampunan Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Sehingga dalam meniti hidupnya dia akan berhati-hati, sekaligus dia akan sungguh-sungguh dalam melaksanakan dan mendirikan ibadah sholat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam muqaddimah Mutiara pagi ini kita dapat ambil kesimpulan, ya, bahwa orang yang khusyuk atau mana khusyuk dalam sholat adalah ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Sehingga begitu dia masuk dalam waktu sholat atau masuk dalam praktek sholat, dia meyakini bahwa sholatnya itu semata-mata karena Allah, dan dia yakin, ya, dengan kelemahan dirinya Allah akan menolongnya. Dia yakin bahwa nanti di akhirat dia akan bertemu dengan apa yang ia lakukan selama di dunia berupa rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekedar muqaddimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ya, sebagai pembuka untuk kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Sudah ada beberapa pertanyaan Pak Kiai. Mungkin kita mulai dari Pak Onoy di Cipari di Bogor Utara, Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Izin bertanya kepada Pak Ustadz, pertanyaannya dalam berkaidah tentunya banyak yang harus dipahami dengan makna yang baik dan benar secara umum dan menimbulkan efektivitas yang mengarah kepada pola pikir dan perbuatan yang realistis, baik mengarah pada maksud dan juga tujuan yang baik secara konsep dalil kitab, ya, ataupun dogma, sehingga
hijab-hijab kebebasan bisa disortir atau diminimalisir ya. Kemudian di sisi lain kita perlu juga akan kebebasan dalam apapun dari dua ruang dimensi yang berseberangan ini. Bagaimana pandangan Pak Ustadz agar akidah atau bukan keyakinan ini murni jelas terarah dan juga masuk dalam kategori umum atau individualis. Terima kasih atas penjelasannya. Sehat dan tetap semangat. Amin. 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 Ya. Terima kasih Bapak Anoy dari Ciparigi, ya, Ya. Bogor Utara. Akidah itu memang bersifat individualis. Karena akidah itu kaitannya dengan keyakinan masing-masing dan tidak kita bisa menghukumi, kita akan sulit menghukumi kecuali apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, yang dapat kita indra kalau untuk meyakini atau menghukumi orang lain. Nah, sementara akidah itu karena urusannya dengan hati, dengan keyakinan, jadi sepintas kita tidak bisa menghukumi seseorang itu baik atau buruk, ya, kecuali kita mengetahui isi hatinya. Termasuk dalam hal ini adalah akidah. Oleh karena itu, akidah yang baik, meskipun itu secara individual, masing-masing memiliki keyakinan, khususnya dalam hal ini adalah akidah Islam, itu tidak akan terlihat akidah itu kalau tidak ditampakkan. Bagaimana cara menampakkan akidah? Caranya dengan melakukan ibadah sholat. Nah, sholat 5 waktu dan dilakukan secara berjamaah bagi laki-laki khususnya, itu menunjukkan bahwa kita sebagai umat Islam terlihat keislamannya, tidak cukup dengan hati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu kan terlihat ya sebenarnya Pak Kiai ya. Bagaimana akidah itu akan terlihat dengan ibadah bagaimana sholat. dia beribadah begitu ya. Betul. Begitu kurang lebihnya Pak Ondo ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari kali ini ada Pak Andi Supriyadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga Pak Kiai dan juga host senantiasa sehat dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Izin bertanya, sholat dari segi spiritual maupun fisik ya, mohon pencerahannya dari Pak Andi Supriyadi di Kemang Bogor. Mangga nih Pak Kiai. Baik. Terima kasih Bapak Andi Supriyadi Kemang. Sholat itu secara spiritual, artinya secara ruhaniyah, ya, secara ruh, itu berarti mi'rajnya orang yang beriman. Kalau Rasulullah SAW beliau mi'raj secara fisik sampai kepada Sidratul Muntaha dan mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman secara ruh dapat mi'raj dengan ibadah sholat. Karena dengan kita menghubungkan diri, ya, mengkoneksikan batin kita dengan mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ akan mendapatkan nilai yang luar biasa bahwa kita saat ibadah sholat terhubung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi ya saat membaca tasyahud atau bacaan ketika kita berduduk tasyahud, seperti at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ya, itu adalah artinya kurang lebih ya penghormatan dan juga berupa kemuliaan, keberkahan. Itu semuanya adalah milik Allah. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi. Ya, di situ seolah-olah kita berhadapan dengan Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, salam sejahtera untuk
kami dan juga untuk orang-orang yang soleh. Nah, hal ini ketika dalam sholat kita yakin betul terhubung dan menghubungkan, itulah sholat dalam arti spiritual. Bertambah banyak dia sholat, semakin sering dia sholat, akan semakin baik spiritualnya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasa diawasi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus terhubung dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, secara fisik, sholat itu tidak lepas ya dari gerakan-gerakan. Selain juga tadi masalah spiritual, ada ucapan, ada gerakan, dan itu semua dalam penelitian ada hubungannya dengan medis atau kedokteran, sehingga akan menopang pada kesehatan kalau itu betul saat melakukannya. Ya, tentang ruku, tentang sujud, ya itu bagaimana ketika dia sujud semua aliran darah terfokus dalam satu titik, kemudian semuanya akan mengalir saat kembali duduk, ya, dan seterusnya. Namun ala kulli hal, ketika kita meyakini dalam sholat itu ada unsur terapinya, maka dalam sholat jangan diniatkan untuk terapi, niatkan lillahi ta'ala, karena terapi itu adalah bonus ya, karena semuanya apa yang diperintahkan oleh Allah pasti di dalamnya ada hikmah dan kebaikan. Wallahu a'lam. Baik, kurang lebih begitu ya Pak Andi Supriyadi di Kemang, Bogor ya. Kita ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai. Ini dari Bu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf Pak Kiai, mau bertanya, sholat adalah tiang agama dan wajib kita mengerjakannya ya. Dan gimana kalau kedua orang tuanya rajin sholat ya dan lain-lain, tapi anaknya kurang baik ibadahnya, seperti bulan puasa misalnya, bulan puasa Ramadan kalau wanita suka ada batalnya. Nah ini nggak pernah mengkodonya tiap tahun batal puasanya katanya. Wassalam, mohon pencerahannya. Ini orang tuanya rajin gitu ya ibadahnya, ya. Kemudian soal agamanya Anaknya, baiklah katakan gitu. Tapi anaknya nih Pak Kiai, ini gimana Pak Kiai? ya. Nah, ini memang curhatan orang tua ya. Betul. Dan mungkin termasuk kita juga sebagai orang tua, kadang-kadang ya, atau seringkali memberi contoh yang baik saja belum tentu diikuti, apalagi tidak memberi contoh yang baik. Nah, maka di sini orang tua perlu terus-menerus mengingatkan, karena anak yang sekarang hidup pada zamannya berbeda dengan zaman yang waktu kita kanak-kanak. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah bahwa pendidikan berupa teladan atau contoh itu adalah yang terbaik. Ya, sehingga dalam hal ini ketika orang tua rajin untuk sholat di masjid misalnya, maka jangan melupakan anaknya yang di rumah atau di tempat bermain. Ya, itu terus diajak. Kalaupun memungkinkan, bisa seminggu berapa kali itu untuk sholat berjamaah. Ya, kalau orang tuanya bukan sebagai imam di masjid, bisa juga di rumah berjamaah bersama keluarga. Nah, ini lebih baik. Nah, dengan seperti itu terkontrol bagaimana, apakah betul gerakannya, apakah bagaimana nanti niatnya, adabnya, dan seterusnya, sekaligus menanamkan nilai-nilai sholat ya di dalam keluarga. Nah, seperti itu, sehingga insya Allah, dan kita doakan juga doa sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya, nanti bisa ditulis bagi yang belum hafal, Rabbi ja'alni muqimas sholati
wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku ya orang yang menegakkan ibadah salat dan juga keturunanku. Ya, dan Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, terimalah doaku. Nah, inilah di antara doa Nabi Ibrahim yang populer supaya kita memiliki keturunan yang rajin mendirikan ibadah sholat. Wallahu a'lam. Baik, kurang lebih begitu ya Bu Supriyati. Mungkin kalau misalnya ada momen-momen apa namanya kumpul keluarga ya, baca sih budaya sholat berjamaahnya itu ditanamkan begitu ya Pak Kiai ya, sehingga Betul. bisa ada koreksi juga tadi disampaikan soal bagaimana gerakan sudah benar apa enggak tuh ya. Buat anak-anak kita memang agak repot menjadi PR para orang tua gitu ya. Karena kan Betul. nyangkut ya, kalau misalnya tidak menegur ya gimana di akhirat juga ditagih ini bagaimana anaknya gitu ya. Iya, iya. Jadi nanti dan anaknya ketika di akhirat bisa menuntut juga. Ya, menuntutnya saya jangan disalahkan saya aja. Ya Allah gitu kan. Kenapa orang tua saya nggak disalahkan? Karena saya tidak sholat juga tidak diapa-apain gitu. Oke, Pak Kiai, kita ke pertanyaan berikutnya. Ada kali ini dari siapa nih? Kita lanjutkan kali ini ada dari Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Mau nanya, dalam Al-Quran surat Al-Ankabut 45 Allah berfirman yang artinya didirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaan pertama nih, ada beberapa pertanyaan soalnya. Ini ada, apa arti hakikat dari mencegah perbuatan keji dan mungkar? Kemudian yang kedua, dalam kenyataannya di lapangan orang-orang yang sholat itu lebih sadis perbuatannya dari orang yang tidak sholat, seperti merampok, uang rakyat katanya ya. Menurut Pak Kiai, apa yang salah? Apakah perbuatan sholatnya atau orangnya? Mohon penjelasannya dari Pak Haji Rizal di Ciomas. Katanya, mangga Pak Kiai. Ya. Baik, terima kasih Bapak Haji Rizal di Ciomas ya. Alhamdulillah. Di surat Al-Ankabut ayat 45. Kalau nggak salah di situ ada kalimat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Memang kenyataannya agak sedikit berbeda. Ya, meskipun target utamanya sholat itu dapat mencegah yang keji dan yang mungkar. Nah, oleh karena itu pengertian yang keji dan mungkar adalah perbuatan dosa, ya, perbuatan maksiat dan kemungkaran yang itu bertentangan dengan agama, itu kemungkaran. Jadi fahsya itu perbuatan yang keji seperti ya berzina, kemudian perbuatan-perbuatan merampok dan sebagainya. Dan kemungkaran mungkar itu adalah yang diingkari oleh agama atau yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama, itu kemungkaran. Maka seseorang yang melakukan sholat itu dapat terhindar dari yang keji dan yang mungkar. Sholat yang bagaimana? Nah, gitu kan pertanyaannya. Nah, kok ada orang yang sholat namun masih korupsi, ada yang sholat masih suka berzina, merampok, ya, korupsi dan lain-lain. Itu apakah yang salah orangnya atau sholatnya? Yang jelas bahwa minimal ya, ketika dia sholat dia tidak melakukan perbuatan keji tersebut, itu minimal. Ya, coba kita perhatikan, ada nggak orang yang sholat sambil minuman keras? Nggak ada. Nah, ada nggak orang yang sholat sambil korupsi? Nggak ada. Ketika sholat ya, gitu. Nah, minimal itu. Namun itu sebaiknya dan seyogianya dapat kita renungkan kalau dia sholatnya khusyuk. Tadi dari segi fisik dan spiritual terhubung, ya,
kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa nanti akan bertemu dengan Allah, akan mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia akan berhati-hati dalam berperilaku. Maka semakin dia menepati waktu sholat, ya sebentar lagi waktu duhur malu kalau dalam kondisi saya ini sedang mabok, akhirnya dia tidak mabuk. Malu kalau ketahuan oleh Allah bahwa saya ini orang yang korupsi, akhirnya tidak korupsi. Ya, jadi semakin sering sholat itu akan semakin muncul rasa malu di hadapan Allah, ya muncul rasa ketaatannya, taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga di situ sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, mudah-mudahan sholat tersebut adalah sholat yang kita lakukan sehingga kita termasuk orang yang khusyuk dalam sholatnya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Kurang lebih begitu ya jawabannya dari Pak Haji Rijal di Ciamas. Di beruntungnya sebenarnya ya umat muslim ada 5 waktu yang disediakan begitu ya. Belum lagi itu yang wajib, belum lagi yang sunnah Yang gitu. sunnah. Jadi kalau misalnya subuh menjaga aktivitas kita hingga siang hari, jelang waktu sampai zuhur gitu ya. Kemudian zuhur menjaga aktivitas kita hingga asar gitu ya. Betul. Asar, sholat asar menjaga aktivitas kita hingga maghrib. Maghrib juga ada isya ya. Beruntung sebenarnya Pak Kiai ya. Betul, dan Umat muslim ada 5 waktu untuk waktu curhat dengan betul. Allah gitu ya. Betul. Dan sebenarnya akan terlihat orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan itu, yang terjerumus itu pasti dan dapat dipastikan orang yang tidak disiplin dalam sholatnya, pasti. Betul, ada yang kelewat tuh pasti. Iya, pasti. Entah zuhurnya, bahkan mungkin dari subuh kali Iya, terlewat. bahkan tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat begitu ya. Iya. Jadi kurang lebih gitu Pak Haji Rijal ya di Jawa. Tapi untuk tadi ini kan soal khusyuk Pak Kiai, untuk mengarah kepada tadi untuk menjaga konsistensi, artinya dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya agar konsisten dan tidak terlewat. Mungkin ada kiat-kiat khusus Pak Kiai agar kita bisa tetap istiqomah untuk menjaga ibadah kita, jangan sampai ada yang terlewatkan. Kadang masih ada yang khususnya di jam-jam krusial tuh biasanya yang terlewat kalau nggak asar, isya tuh biasanya. Ya, gitu ya. asar. Mana Pak Kiai, kira-kira ada nggak kiat-kiat khusus untuk tetap konsisten gitu? Baik, dalam sebuah kitab Syarhul Hikam Al-Hadadiyah ada sebuah makalah al-adatu idza rasakhat nasakhat. Artinya sebuah kebiasaan ketika sudah tertanam, sudah terpatri, sudah menjadi pembiasaan, maka dia akan menghapus kebiasaan yang lainnya. Kita ambil kebiasaan itu kan ada 2, baik dan buruk. Kita ambil kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu kalau terus-menerus dilakukan, itu akan menghilangkan kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk kita, misalnya tadi asar sering terlewat waktunya, begitu pula isya karena kelelahan. Kebiasaan buruk itu kita ganti dengan kebiasaan yang baik. Antara lain, ya sebelum begitu pulang kerja, misalnya mandi jadi segar, kemudian tidak lama waktu isya, sholat isya dulu. Ya, baru kemudian istirahat. Diganti kebiasaan dengan kebiasaan yang baik. Atau bergaul dengan orang-orang yang rajin sholat supaya terbawa sholat. Nah, begitu pula asar. Nah, alangkah baiknya sebelum waktu sholat sudah pasang alarm. Ya, 5 menit sebelum waktu sholat mengingatkan kita untuk berwudu. Nah, dengan berwudu saya yakin pasti dia itu sholat kesananya. Tapi kalau yang malas itu kan berwudunya. Kalau sudah berwudu kesananya sholat. Yang malas itu berwudunya. Maka dipaksakan untuk rajin berwudu. Dengan seperti itu kebiasaan lamanya yang buruknya akan hilang. Wallahu a'lam. Baik, ada pengingat ya biasanya kalau bergaul dengan yang sering sholat tuh kan seenggak-enggaknya kan pasti diingetin gitu, diajak. Diajak, ya, betul. Ada alarm alami lah katakan gitu ya. Atau mungkin bisa menjadwalkan di setiap jam sholatnya gitu ya, di setiap subuh, zuhur, asar, maghrib. Kalau maghrib mungkin jarang terlewat
isaknya begitu ya, Iya. di jam-jam krusial lah katakan gitu ya Pak Kiai ya. Betul. Baik. Baik, Pak Kiai, berhubung waktu juga, kira-kira sebagai penutup kajian kita di kesempatan kali ini, rangkuman dari kajian kita di pagi hari ini sebagai penutup, mangga Pak Kiai. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada semua pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dengan berdoa kepada Allah mudah-mudahan menjadi orang yang khusyuk dalam salat kita sehingga nantinya dikelompokkan menjadi orang-orang beriman yang beruntung. Ya. Nah, salat khusyuk itu adalah salat yang menunjukkan ketundukan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, kerendah dirian kita di hadapan Allah, sehingga salat yang khusyuk adalah salat seorang hamba yang memohon diri kepada Allah nanti di akhirat bertemu dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa rajin ibadah sholat, keluarga kita semuanya, sanak famili kita dikelompokkan orang-orang yang mendirikan ibadah sholat dan khusyuk dalam sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita di pagi hari ini soal makna dari khusus sholat, mendengar. Semoga meningkatkan iman dan takwa kita. Nantikan untuk edisi berikutnya. Selanjutnya kami akan sampaikan ke ruang dengar ada Warta Berita RRI Bogor. Untuk edisi kali ini, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum Pak Kiai, terima kasih banyak. Sama-sama. Baik.